Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bahkan bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sini, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hei Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hei Yerusalem. Pujilah Allahmu, hei Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Haleluya, 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 Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para saudara yang terkasih, kita patut bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai Allah suatu pengertian tentang sebuah kesaksian yang benar, yaitu yang berasal dari roh, dari air, dan dari darah, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi melalui kesaksian Mesias inilah kabar sukacita kerajaan Allah, yaitu Allah yang hadir dalam hidup manusia, sungguh menjadi nyata. Maka kalau hari ini kita mendengarkan bacaan dari kitab Yohanes dan juga dari Injil Lukas, kita diteguhkan bahwa hal-hal baik, kesaksian baik tidak bisa dibungkam dengan sebuah realita kehidupan yang ada di dunia ini. Meskipun kesaksian itu sendiri dibutuhkan yang namanya sebuah yang disebut kita mau menerima sebagai sebuah ajaran yang benar, sebuah kesaksian yang hidup, atau angin lalu begitu. Jadi di dunia ini banyak yang mendengar kesaksian tentang karya Yesus, tetapi tidak semua orang menerima dan menanggapi dengan serius. Maka bagi kita yang mencoba dan berjuang untuk hal itu adalah orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus dalam gambaran orang kusta ini, ketika mendapat suatu penyembuhan, mendapat suatu mujizat, mendapat suatu berkat, dan mendapat suatu hal yang menyenangkan atau menggembirakan, baiknya kita harus mewartakan atau memberi kesaksian tentang hal-hal baik yang kita terima dari Tuhan, bukan kita berdiam diri. Sehingga kesaksian itulah yang menguatkan bahwa Yesus Sang Mesias benar-benar hadir dan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita masing-masing, dan juga untuk setiap orang yang mau belajar untuk menerima Yesus sebagai juru selamat yang sungguh nyata. Dan semoga doa-doa kita dapat dikabulkan dengan baik seturut apa yang kita perjuangkan dalam iman ini.